Salam genre. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ratih Mesinta. Aku dari PIKR COE Wardah Universitas Muhammadiyah Lampung dari Kota Bandar Lampung. Jadi di sini aku mau sedikit ngebahas tentang permasalahan pernikahan anak di bawah umur dan akan sedikit memberikan motivasi untuk kita semua mengenai permasalahan pernikahan anak di bawah umur. Membicarakan soal remaja. Remaja adalah penduduk dalam rentan usia 10-18 tahun. Sebanyak 18% penduduk dunia adalah remaja. Sekitar 1,2 miliar jiwa rentan usia ini merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Dan rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru merupakan ciri khas kita sebagai remaja. Namun hal tersebut tidak jarang disertai dengan pengambilan keputusan yang sangat ceroboh atau tidak dipikir lebih panjang lagi, seperti menikah muda atau pernikahan dini misalnya. Pernikahan dini masih banyak ditemui dan dilakukan di seluruh dunia, salah satunya di negara kita, Indonesia. Setiap tahunnya sebanyak 10 juta perempuan di dunia menikah pada usia 18 tahun. Hal ini akan menyebabkan angka kematian ibu dan anak, juga penularan infeksi menular seperti seksual dan kekerasan semakin meningkat bila dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia 21 tahun. Kemudian, kehamilan maupun proses persalinan pada usia muda tentunya memiliki resiko atau komplikasi yang berbahaya, antara lain perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun memiliki resiko kematian 5 kali lebih besar daripada perempuan yang melahirkan pada usia 20 tahun. Kematian pada ibu hamil dari usia 15 sampai 19 tahun lebih sering dijumpai di negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Bayi yang lahir dari perempuan yang berusia 18 tahun akan memiliki resiko mortalitas atau mobilitas sampai 50% lebih besar daripada bayi yang lahir dari ibu usia 18 tahun. Bayi akan mengalami prematur, BBLR, dan perdarahan saat persalinan. Untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak di seluruh dunia, tentunya kita harus berusaha untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Kita bisa mencegah terjadinya pernikahan dini. Padahal WHO sendiri telah mengeluarkan peraturan untuk melarang terjadinya pernikahan pada usia 18 tahun. Kita bisa meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan. Jika edukasi perempuan tinggi, harapannya akan lebih melek tentang kesehatan, sehingga kita mampu menentukan untuk menunda pernikahan ataupun kehamilan. Kemudian kita bisa mensiasati dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Kita bisa memfasilitasi antenatal care pada ibu-ibu yang berusia muda, bisa menggunakan sarana layanan kesehatan sebagai perantara menuju sarana pelayanan lainnya, melakukan evaluasi dan perluasan cakupan, meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, pengetahuan bahwa perempuan bisa hamil dengan 1 kali hubungan seksual itu akan mudah menularkan HIV atau AIDS. HIV atau AIDS dapat dikurangi jika berhubungan seksual dengan satu pasangan yang tidak memiliki dan penggunaan kondom memiliki pengetahuan yang komprehensif seputar HIV atau AIDS, mengetahui 1 atau lebih gejala PMS pada laki-laki dan perempuan, mengetahui tempat penyedia layanan informasi dan konseling kesehatan
reproduksi remaja serta informasi kesehatan reproduksi remaja yang hanya diketahui oleh 35,3% remaja perempuan dan 31,2% remaja laki-laki. Pendidikan dan pemberdayaan pada remaja sangatlah penting untuk menghindari terjadinya pernikahan dini. Selain pemerintah dan tenaga kesehatan, peran orang tua pun sangat dibutuhkan, terutama ibu. Sangat penting dalam menyampaikan hal-hal mendasar terkait norma dan informasi kesehatan reproduksi remaja. Jika upaya untuk mengurangi pernikahan dini bisa tercapai, maka angka kematian pada ibu maupun bayi akan menurun. Tiap 10% penurunan kejadian pernikahan usia pada 18 tahun akan menyebabkan angka kematian ibu juga kemungkinan akan menurun hingga 70%. Banyak yang mempertanyakan kenapa pernikahan dini harus dilarang. Karena dengan mengidentifikasi begitu banyaknya masalah sosial dan masalah politik yang melatar belakangi terjadinya perkawinan anak, sudah sepantasnya kita ikut melarang praktik tersebut, bukan malah dimaklumi. Karena jika tetap dibiarkan, masalah-masalah tersebut tidak akan selesai dan pastinya akan muncul dan memperparah dengan adanya masalah-masalah baru yang lain. Kemudian saya pernah membaca bahwa sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa perkawinan anak adalah sumber dari berbagai masalah sosial, khususnya di lingkungan masyarakat. Paling tidak dijumpai antara lain dampak buruk untuk perkawinan anak itu sendiri, yaitu perkawinan anak merupakan salah satu penyebab tingginya angka perceraian di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Di Indonesia, angka perceraian antara usia 20-24 tahun lebih tinggi pada yang menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut belum matang secara fisik, mental, dan spiritual untuk mengembang tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan hubungan rumah tangga. Kemudian perkawinan anak akan berdampak buruk pada kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Karena perkawinan anak akan memaksa anak untuk putus sekolah dan menjadi pengangguran sehingga menghambat program wajib belajar 12 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dengan lebih dari 90% perempuan pada usia 20-24 tahun yang menikah secara dini tidak lagi bersekolah, tidak heran jika kualitas sumber daya manusia Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Kemudian perkawinan anak akan menyebabkan kekerasan dalam berumah tangga seperti yang saya bahas tadi, teman-teman, atau kita sering menyebutnya dengan KADRT. Data global menunjukkan bahwa bagi anak perempuan yang menikah sebelum umur 15 tahun, kemungkinan mereka akan mengalami kekerasan dalam berumah tangga meningkat sampai 50%. Selain karena ketimpangan relasi kuasa, para pengantin muda juga akan cenderung penuh dengan rasa emosi sehingga akan menyebabkan kekerasan dalam berumah tangga. Kemudian perkawinan anak akan menyebabkan berbagai isu-isu atau permasalahan kesehatan yang akan muncul. Para pengantin anak akan memiliki resiko yang sangat tinggi dalam berbagai permasalahan kesehatan. Dan seperti yang saya bahas tadi, akan meningkatnya tingginya angka kematian pada ibu setelah melahirkan karena disebabkan ketidaksiapan fungsi-fungsi reproduksi ibu secara biologis dan psikologis. Anak perempuan yang berusia 10-14 tahun akan beresiko 5 kali lipat meninggal saat hamil maupun
bersalin dibandingkan kelompok usia pada 20 sampai 24 tahun. Sementara itu resiko ini akan meningkat 2 kali lipat pada kelompok usia pada 15 sampai 19 tahun. Selain kesehatan ibu, angka kematian bayi juga pun bagi ibu remaja juga lebih tinggi, dan 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun akan kemungkinan mengalami prematur dan mengalami hambatan pertumbuhan yang sering kita sebut dengan stunting. Dan selama 20 tahun juga akan meningkat sebanyak 30-40% pengantin. Bahkan pengantin anak akan memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap penyakit HIV/AIDS karena akibat hubungan seksual dini dan kurangnya pengetahuan mengenai alat kontrasepsi. Dan kemudian yang terakhir, perkawinan anak akan menghambat agenda-agenda pemerintah. Perkawinan anak juga akan mengancam agenda-agenda pemerintah seperti program keluarga berencana dan generasi berencana yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, atau kita sering menyebutnya dengan BKKBN. Hal ini dikarenakan perkawinan anak bisa menyebabkan ledakan penduduk karena tingginya angka kesuburan pada remaja Indonesia. Jika angka kelahiran remaja tidak dikendalikan dengan program pemerintah seperti program pengentasan kemiskinan dan wajib belajar selama 12 tahun, itu kemungkinan akan terbebani. Kemudian kita sering kali mendengar beberapa selebgram yang memang menikah di usia muda, kerap kali mempromosikan dan meromantisasi kehidupan pernikahan mereka yang memang tampak menyenangkan dan wah di media sosial, dan kita juga sering melihatnya pasti. Hal itu bisa membuat banyaknya remaja tertarik untuk cepat-cepat menikah, padahal pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang memang belum siap fisik dan mental seringkali akan mendatangkan penderitaan seperti yang saya bahas tadi. Karena itu peran orang tua sangat diperlukan untuk memberikan edukasi seputar pernikahan kepada anak-anaknya untuk mencegah pernikahan di usia dini. Psikolog anak dan keluarga sangat dibutuhkan untuk mencegah pernikahan usia anak-anak. Bisa dimulai dari pernikahan orang tua yang memang sehat. Ketika orang tua memiliki pernikahan yang sehat, maka mereka akan cenderung bisa membuat anaknya mempunyai pemahaman yang lebih sehat tentang pernikahan di usia dini. Dengan itu, orang tua dapat menunjukkan kepada anaknya bahwa pernikahan bukanlah sebuah pelarian. Pernikahan adalah tempat untuk berbagi rasa dengan penuh kebahagiaan. Maka dari itu, peran orang tua perlu memberikan edukasi seputar pernikahan kepada anak-anaknya untuk mencegah pernikahan anak. Dan jika orang tua memiliki pernikahan yang sehat, maka mereka cenderung bisa membuat anaknya memberikan pemahaman yang lebih sehat tentang pernikahan anak. Dengan itu, orang tua dapat menunjukkan kepada anaknya bahwa pernikahan bukanlah pelarian. Pernikahan adalah tempat untuk berbagi rasa dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh rasa kebahagiaan. Di samping itu, orang tua harus lebih sering berdiskusi kepada anak-anaknya tentang pentingnya menikah, sebab pernikahan itu sesuatu yang sakral dan tidak bisa dilihat sekedar hal yang seru, lucu, dan selalu menyenangkan seperti yang ditunjukkan oleh selebgram atau selebriti di media sosial sana.
Karena dalam pernikahan ada banyak sekali tanggung jawab yang sebenarnya dipikul oleh seseorang. Jadi pernikahan bukanlah hal yang sekedar seruan-seruan saja, karena melalui diskusi yang mendalam antara orang tua dan anak, biasanya akan membuat remaja menyadari bahwa banyak hal yang perlu dipikirkan tentang sebuah pernikahan. Dan untuk pola pemikiran seperti inilah yang kemudian membentuk anak-anak untuk cenderung menolak ide, dan kemudian banyak dari orang tua meminta untuk menikahkan anak perempuannya meskipun belum cukup umur adalah karena mereka khawatir alih-alih anak-anak mereka akan melakukan perzinahan, terutama ketika anak-anak mereka mulai memiliki pacar. Kita dapat mengatasi masalah perkawinan anak dengan bekerja di tingkat akar rumput dan melibatkan komunitas-komunitas yang terbaik dan komunitas terkait untuk melakukan pencegahan pernikahan anak pada usia dini. Dan kemudian juga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memang positif untuk menghindari salah satunya pergaulan bebas, karena pernikahan dini pun salah satunya yaitu penyebabnya yaitu melakukan pergaulan bebas sehingga ikut terpancing untuk melakukan pernikahan di usia anak. Dan kita pun sebagai remaja harus lebih hati-hati lagi dan berpikir panjang untuk kedepannya bahwa pernikahan dini bukanlah suatu langkah yang baik untuk menuju kehidupan yang lebih baik, tapi kita sebagai remaja harus berpikir lebih panjang lagi dan lebih dalam lagi bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang memang tidak baik untuk dilakukan. Kita sendiri tahu bahwasannya umur 21 tahun dan 25 untuk laki-laki maupun perempuan adalah waktu yang pas untuk kita menikah. Jadi kita sebagai remaja jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan dan kemudian kita akan menyesal di kemudian harinya nanti. Kita sebagai pemuda seharusnya sebagai remaja seharusnya kita bisa memberikan warna bagi lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita, dan kemudian kita bisa menjadi contoh atau menjadi motivator untuk mereka agar mereka lebih mengikuti kita ke arah yang lebih positif. Dan kita juga harus mencontohkannya tentunya dengan perilaku yang memang baik dan patut untuk dicontoh. Kita juga harus bisa mencontohkan perilaku baik, mengajak mereka pada kegiatan yang positif, dan kita juga pun sebagai remaja harus bisa menyeimbangkan itu semua. Kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif agar kita tidak terpengaruh kepada hal-hal yang memang membuat kita lari ke jalan yang buruk. Jika kita mempunyai kegiatan yang baik, ikuti dan jalankan dengan sebaik mungkin. Karena kita sebagai remaja adalah pelangi bagi lingkungan kita sekitar, akan menjadi warna bagi teman-teman kita, dan menjadi contoh bagi adik-adik kita kelak nanti. Untuk itu, kita sebagai pemuda, mari kita bersama-sama untuk ikut mencegah pernikahan anak di bawah umur dan memberikan contoh-contoh yang baik kepada adik-adik kita dan lingkungan sekitar kita dengan hal-hal yang positif untuk mereka tiru, seperti kegiatan-kegiatan yang memang menarik dan positif untuk dilakukan dan bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa aku bahas tentang pernikahan anak, pernikahan di bawah umur. Mari kita laksanakan program pemerintah dengan menikah dengan batas wajar, yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Mari kita ikuti peraturan dari pemerintah agar kita menjadi masyarakat yang berencana dan masyarakat yang lebih baik lagi ke depannya, karena berencana itu keren. Terima kasih.
sudah menyaksikan. Sampai jumpa kembali. See you.